Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Babu adabil ghazwi. Bermula, ini adalah bab yang menjelaskan adab berperang, etika berperang. Ini bagaimana ya? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Dari Rasulullah pernah mengatakan, la tatamannau liqal aduwi. Jangan kalian berharap berjumpa dengan musuh. Itu namanya mencari permusuhan. Was'alullahal afiyah, mohonlah keselamatan kepada Allah. Tapi kalau kalian bertemu musuh, fasbutu, teguh, konsisten kalian. Jangan lari. Waqtsuru dzikrallah, banyaklah mengingat Allah Ta'ala. Dari Auf bin Malik al-Ja'i beliau mengatakan, siapa ingin menjadi prajurit, sebenar-benar prajurit yang akan berperang di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka perhatikanlah 10 perkara berikut. Pertama, tidak boleh dia pergi berperang kecuali setelah mendapat kerelaan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, selesaikan amanah Allah yang ada pada dirinya. Tanggung jawab yang Allah percayakan kepada dia. Salatkah, zakatkah, hajikah, kemudian tebusan-tebusan, kalau ada yang harus ditebus, tebus. Kemudian selesaikan tanggung jawabnya kepada manusia. Berupa misal kata kalau ada hal-hal milik orang lain yang dia zalimi, yang dia rugikan, selesaikan itu. Ghibah, gosipin orang, berkata kotor kepada orang, minta maaf dulu. Baru pergi berperang. Jadi etika, adab harus dipenuhi. Yang ketiga, hendaklah dia menyiapkan atau meninggalkan bekal untuk keluarganya yang mencukupi mereka semasa dia pergi berperang itu. Jadi keperluan keluarganya dipenuhi. Yang keempat, hendaklah nafkah itu berasal dari usaha yang halal. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Thayyib di sini maknanya halal. Yang kelima, tadi yang keempat. Yang kelima, dengar dan patuhi komandannya. Sekalipun dia misalnya kata seorang budak bangsa Ethiopia. Setelah dia diangkat menjadi komandan, patuhi itu. Penuhi hak-hak kawan dia. Ya, penuhi hak-hak kawan sama prajurit. Senyum di wajah mereka kapan saja jumpa. Ya. Nah, donasi berikan kepada dia. Banyak-banyak berikan. Yungsiku aksara mimma yungsiku. Maksudnya ya berilah keperluan kawan kita tadi itu. Ya. Setia kita sama kawan kita. Kalau dia sakit, bantulah rawat dia. Kemudian apa perlu dia, penuhilah keperluannya kalau memang ada sama kita. Biasanya kita suka membantu orang. Sekarang sedang pergi berperang. Kalau biasanya kita suka membantu orang, misalkan dalam rupiah kita beli 50.000 rupiah. Sekarang coba lebihkan kepada sama pasukan perang ini. 60.000 rupiah supaya hatinya semakin teguh berperang gitu ya, dan supaya hilang rasa pelit di hati kita. Ini etika. Hendaklah dia tidak mengganggu, tidak menyakiti orang Islam maupun orang kafir yang mereka sedang gencatan senjata dengan kita dalam perjalanan dia. Di si prajurit muslim tadi tak boleh menyakiti siapapun ya. Kalau itu bukan musuh yang sedang berperang kepada kita, bahkan musuh yang sedang gencatan senjata tak boleh diganggu. Yang ke-8, tidak lari dari medan perang. Yang ke-9, tidak sedikit pun mencuri harta rampasan perang. Perhatikan ini surat Ali Imran, ya. Disebutkan Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yaghwi ya'ti ma ghalla yaumil qiyamah. Yang mencuri, nanti dia bawa barang curian itu pada hari kiamat di depan orang ramai. Malu. Ya, jelas nih surat Ali Imran, surat yang ketiga ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Yang ke-10, hendaklah niat dia berperang itu untuk menegakkan kemuliaan agama dan menolong keselamatan orang
beriman. Nah, di sini disebutkan, seorang prajurit perang hendaklah dalam masa perang itu dia punya 10 karakter. Satu, hatinya hendaknya seperti hati singa yang tak ada takut. Dua, kegagahannya seperti kegagahan seekor harimau yang tidak pernah tunduk kepada musuh. Hah? Ini harap dipahamkan, ya. Keberaniannya lah keberanian beruang yang berperang menggunakan seluruh anggota tubuhnya. Dan dalam melakukan penyerangan hendaklah dia seperti seekor babi yang tidak pernah mundur apabila dia diserang. Berapa sudah? Rimau 1, singa 1, harimau 2, beruang 3, babi 4, 5. Di dalam menyerang musuh itu, ya, wa fi igharati dza'bi, dalam penyerangan musuh itu hendaklah dia seperti seekor serigala. Apabila tak dapat menyerang dari satu sisi, seranglah dari sisi lain. Tuh, kan? Yang keenam, dalam menanggung atau membawa beban perang itu, hendaklah dia seperti seekor semut yang membawa berkali-kali lebih berat dari tubuhnya. Jadi memikul beban perang. Ya, sama ada maksudnya materi ya. Di sini maksudnya materi, bukan sama ada. Ini maksudnya materi, benda-benda yang kita bawa dalam perang ya, tas ya, senjata kan berat. Itu tiru seperti semut yang membawa beban. Dan dalam keteguhannya tiru seperti batu yang tidak bergeser dari tempatnya. Dalam kesabarannya menghadapi musuh, tiru seperti seekor keledai. Apabila dia harus memikul beban berat sebab terluka oleh karena panah dan tersayat oleh pedang, tanggung, sabar seperti keledai. Dan di dalam kesetiaan, tiru kesetiaan seekor anjing. Bahkan seekor anjing kalau tuannya masuk ke api, dia ikut jejak tuannya. Begitu dalam perang, ikut. Contoh kesetiaan anjing. Dan di dalam mengintai kesempatan, tiru seperti seekor ayam jantan yang pandai memanfaatkan kesempatan untuk mendekati ayam betina. 10 ini bisa kita ambil iktibar dari aneka ragam hewan yang ada di muka bumi yang dapat digunakan oleh seorang prajurit perang. Sampai sini dulu. Akan datang kita bincang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.